ini langkah terakhir yang kelima, yaitu adalah titik belok. Titik belok itu adalah tempat terjadinya perubahan kecekungan. Ya, jadi yang asalnya cekung ke atas jadi cekung ke bawah. Yang asalnya cekung ke bawah jadi cekung ke atas. Itu namanya titik belok. Perhatikan grafik ini. Yang pertama dulu kalian lihat di sini. Nih, yang warna biru asalnya dia cekung ke atas ya. Oke. Kemudian di warna hijau jadi cekung ke bawah. Nah, berarti di sini ada sebuah titik. Ya, titik inilah yang dinamakan titik belok. Gitu. Asalnya dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah. Oke. Nah, coba lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua asalnya dia cekung ke bawah ya. Kemudian di sini di warna hijaunya jadi cekung ke atas. Maka titik ini perubahan kecekungan dia dinamakan titik belok. Oke. Gitu. Ya. Nah, sekarang perhatikan yang ketiga. Yang ketiga, warna biru ini cekungnya ke atas. Warna hijau juga cekungnya ke atas. Berarti titik ini titik belok atau bukan? Ya, betul. Yang ini bukan titik belok. Kenapa bukan? Karena tidak ada perubahan kecekungan. Asalnya ke atas tetap ke atas. Ya, berarti untuk gambar yang ketiga dia bukan titik belok. Oke, titik belok bisa kita dapatkan ketika f double aksen x sama dengan 0. Kita ambil contohnya fungsi yang tadi, fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Maka f aksen x-nya adalah 3x kuadrat min 3, maka f double aksen x-nya itu sama dengan 6x. Karena kita akan mencari titik belok, maka f double aksen x-nya harus sama dengan 0. Maka di sini menjadi 6x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Ya, sudah dapat nih x-nya sama dengan 0. Ya, kalian perhatikan lagi, di sini kita mencari titik, ya, titik belok. Kalau mencari titik harus ada X dan Y-nya. Oke, kita baru mendapatkan X, berarti kita harus mencari Y-nya. Kalian perhatikan lagi di video sebelumnya, ketika yang ditanyakan titik, pasti akan selalu ada X, Y. Ya, dicermati lagi X, Y-nya. Nah, di sini kita punya X-nya, maka untuk mencari Y-nya masukkan ke dalam fungsi yang awal. Ya, untuk mencari Y masukkan ke dalam fungsi awal. Maka dia menjadi F0 0 pangkat 3 min 3 kali 0 ditambah 1. Maka ini hasilnya adalah 1. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa titik beloknya adalah titik belok itu adalah 0,1. Begitu. Ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa titik beloknya adalah 0,1. Setelah semua langkah terpenuhi, yang kita lakukan sekarang adalah menggambar grafiknya. Di video-video sebelumnya, kalian sudah mendapatkan step by step dari 1 sampai 5. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kalian menggambar grafiknya. Di sini saya sudah susun informasi-informasi tadi dari langkah 1 sampai 5, saya tulis ulang kembali seperti ini. Ada titik potong, monoton naik, turun, titik stasioner, cekung ke atas, cekung ke bawah, dan titik belok. Kenapa saya susun seperti ini? Agar untuk mempermudah kalian menggambarnya, gitu ya. Jadi kelihatan nanti gambarnya langsung. Setelah itu, kalian buat dulu sumbu X dan Y-nya, seperti biasa, sumbu X dan Y-nya. Lalu kalian tambahkan garis monoton dan cekung, ya, seperti contoh yang saya ini. Ya, ada monoton dan cekungnya. Lalu setelah itu, kalian masukkan dulu monoton naiknya. Monoton naik dan turunnya. Ya, masukkan di sini. Monotonnya naik itu dari min hingga sampai 1, berarti di sini ada 1, min 1, dan ada 1. Ini 1. Kita tuliskan di sini, berarti dia naik, yang ini naik, yang ini turun. Ya, gitu ya. Kemudian kalian buat lagi yang cekung ke atas dan ke bawah. Ya, di sini angka 0.
Ya. Harus betul ya ininya. Di sini kan titik 0 ya, 0,0, maka angka 0 itu sejajar dengan sumbunya. Begitu ya. Di sini berarti 0 ke tahingga berarti cekung ke atas. Yang ini adalah bawah. Oke. Baik, setelah itu kalian sudah dapatkan informasi monoton dan cekung. Sekarang kalian masukkan titiknya. Ya. Yang pertama titiknya itu adalah 0,1. Berarti ini harus sejajar ya. Semuanya ini harus sejajar. Ini min 1. Berarti min 1 akan di sini. Dan yang ini 1 di sini. Begitu, ya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan titiknya. Titik yang pertama titik potong 0,1. 0,1 berarti dia di sini anggap ini 1 juga, berarti ini 0,1. Oke, kita tulis boleh kalau misalkan biar nggak lupa. Ya, 0,1. Kemudian ada lagi yang titik nih, min 1,3. 1, 2, 3. Berarti min 1,3 itu ada di sini. Ya, ini boleh dituliskan min 1,3. Lalu titik selanjutnya 1, min 1. 1, min 1. Anggap di sini min 1, berarti ini titiknya. Itu seharusnya titiknya 1, min 1 ya, saya salah tulis. Lalu selanjutnya titik belok 0,1. 0,1 di sini juga. Ya, berarti sudah titiknya selesai. Nah, sekarang adalah menggambarnya. Ya, menggambarnya kita dari sebelah kiri dulu, lihat di sini. Di sebelah kiri monotonnya naik cekung ke bawah. Ya, kalian sambungkan dari titik ke titik, menyambungkan garisnya dari titik ke titik. Oke, dari sebelah kiri dulu dia monoton naik, berarti garisnya akan agak naik tapi cekungnya ke bawah seperti ini. Ya, garisnya naik, cekungnya ke bawah. Oke, lalu selanjutnya di sini kalian lihat nih di min 1 nih, monotonnya turun, berarti garisnya akan turun, tapi cekungnya masih ke bawah ya. Cekungnya masih ke bawah sampai mana? Sampai di titik belok di 0. Ya, berarti di sini akan cekung ke bawah sampai sini. Ya, monoton turun dan cekung ke bawah. Ya, boleh agak lebih cekung aja kalau gambarnya nanti. Nih, cekung ke bawah. Ya, titik belok loh, titik beloknya di sini berarti sampai titik belok. Karena di titik belok akan terjadi perubahan kecekungan. Ya, berarti akan berubah cekungnya. Ternyata betul nih. Ternyata cekungnya jadi cekung ke atas. Tapi monotonnya monoton turun masih. Berarti garisnya masih turun, tapi cekung ke atas. Berarti garisnya masih turun dan cekung ke atas. Begitu. Oke. Nah, di sini dia ada titik lagi, monotonnya sekarang berubah menjadi naik, tapi cekungnya tetap ke atas. Berarti monotonnya naik, cekung ke atas. Begitu. Ya. Jadi ini adalah gambarnya. Ya, gambar dari fungsi yang tadi, fungsi x pangkat 3 min 3x plus 1. Ya, yang ini cekung ke bawah. Ini cekung ke bawah. Ini cekung ke bawah. Yang ini cekung ke atas, yang ini juga cekung ke atas. Ya, ini adalah gambar untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Selesai.